kami dari kelompok 2, Pendidikan Agama-Agama Dunia, ingin menyampaikan tentang hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Dengan saya, Keisha Nanda Putri. Saya Nira Kurnia Putri. Saya Kaisar Kusramadoni. Saya dengan Celia Nuari. Saya dengan Sri Utaminingsi. Poin selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu dengan Indonesia dengan 281,6 juta jiwa di tahun 2024 yang terdiri akan sumber daya alam dan manusianya. Masyarakat Indonesia memeluk 6 agama resmi, dimulai dengan Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Hindu, dan juga Buddha, yang menciptakan keragaman yang menjadi kekayaan dan tantangan tersendiri untuk negara ini. Lalu, dari keenam agama ini, berperan dalam membangun hubungan antara sesama, alam, dan juga Tuhan. Nilai agama juga tercermin dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, agama juga mempengaruhi banyak dalam aspek politik di Indonesia. Salah satunya dalam kebijakan pemilu, di mana pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan untuk menghargai keberagaman agama dalam sistem pemilu, sehingga calon legislatif dan juga eksekutif berasal dari berbagai latar belakang agama yang berbeda untuk menciptakan representasi yang adil bagi semua kelompok agama. Saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah terhadap agama mempengaruhi politik di Indonesia. Bagaimana agama mempengaruhi politik di Indonesia? Agama memiliki peran penting dan sering menjadi salah satu kekuatan utama yang mempengaruhi pandangan dan perilaku politik dalam membentuk identitas kolektif, struktur kekuasaan, dan proses pembuatan keputusan politik. Lalu, apa dampak politik terhadap hubungan antar agama? Dampak politik terhadap hubungan agama di Indonesia sangat kompleks dan bisa menjadi positif maupun negatif, tergantung pada dinamika politik yang sedang berlangsung. Berikut adalah beberapa dampak politik terhadap hubungan antaragama di Indonesia. Yang pertama, mempererat toleransi dan kerukunan antaragama. Kedua, memperburuk polarisasi dan konflik antaragama. Ketiga, memperlibatkan peran organisasi keagamaan dalam politik. Ketiga adalah apa tantangan utama dalam menjaga hubungan yang harmonis antar agama dan politik di Indonesia. Yang nomor 4 adalah apa peran agama dalam membentuk kebijakan politik di Indonesia yang beragam secara agama. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Yang kedua yaitu menjelaskan dampaknya terhadap kerukunan dan konflik antar agama, baik dalam konteks stabilitas sosial, kerukunan antar umat beragama, maupun dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga hubungan harmonis antara agama dan politik, terutama dalam menghadapi fenomena politik identitas yang berbasis agama. Batasan masalah. Yang pertama adalah agama. Penelitian ini akan mengkaji agama-agama utama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama lain tidak termasuk dalam 6 agama resmi di Indonesia dan tidak akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Lalu kedua, pada fokus pembahasan. Penelitian ini akan berfokus pada analisis mengenai pengaruh agama terhadap kebijakan politik, stabilitas sosial, serta hubungan antar agama dalam konteks kehidupan politik Indonesia pasca reformasi. Kajian ini juga akan membahas dinamika politik dalam masyarakat yang memeluk agama. Adapun manfaat penelitian antara lain yaitu untuk akademis, di mana penelitian ini memperkaya literatur hubungan agama dan politik dan menjadi referensi penelitian tentang pluralisme agama dan kebijakan publik. Selanjutnya yaitu untuk pemerintah, di mana penelitian ini untuk mempertimbangkan nilai agama dalam kebijakan publik dan juga membantu merancang kebijakan inklusif dan menjaga kerukunan. Selanjutnya untuk aspek masyarakat, di mana memahami hubungan agama dan politik adalah tujuan dari penelitian ini dan juga mendorong kerukunan melalui politik yang bijak. Dan yang terakhir yaitu untuk organisasi agama, di mana wawasan peran agama dalam politik menjadi landasan yang penting serta kontribusi menciptakan kebijakan yang mendukung perdamaian. Fungsi agama ada 5. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif dalam hal ini manusia mempunyai bahwa agama mempunyai tugas untuk mengajar dan membimbing. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Yakni setiap manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup ini maupun kehidupan selanjutnya. Yang nomor 3 adalah pengendalian sosial, nomor 4 adalah menumpuk persaudaraan, dan nomor 5 adalah transformatif. Politik. Istilah politik mengacu pada bagaimana negara dan pemerintah beroperasi. Politik mencakup mekanisme, proses, dan struktur yang digunakan oleh negara untuk membuat keputusan yang memengaruhi masyarakat secara kolektif. Politik berasal dari bahasa Yunani politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Akar kata ini mencerminkan esensi politik sebagai upaya manusia
untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pandangan ini tercermin dalam karyanya Politika, di mana Aristoteles menjelaskan bahwa politik merupakan seni atau ilmu mengelola kehidupan masyarakat agar mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Politik mencakup proses perumusan dan penerapan kebijakan, yang merupakan inti dari bagaimana kekuasaan dan otoritas digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan dari politik adalah mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan ini penting karena melalui kekuasaan, individu atau kelompok politik dapat mengarahkan, mengelola, dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan, hukum, dan distribusi sumber daya. Hubungan agama dengan politik di Indonesia telah berlangsung sejak penjajahan, di mana agama menjadi simbol perjuangan melawan kolonialisme. Keyakinan religius memberikan semangat, moral, dan spiritual kepada rakyat untuk melawan penindasan. Tokoh-tokoh agama seperti ulama, pendeta, dan pemimpin keagamaan lainnya memainkan peran penting dan dalam menggerakkan rakyat melalui ajaran agama yang membangkitkan kesadaran kolektif. Mereka menjadi penghubung antara perjuangan kemerdekaan dan nilai-nilai keadilan yang memberikan legitimasi moral dalam melawan kolonialisme untuk mencapai kemerdekaan. Poin selanjutnya mencakup Pancasila menempatkan agama sebagai elemen penting dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga setelah kemerdekaan, partai-partai berbasis agama muncul dan berperan dalam ranah politik, serta agama juga mempengaruhi pembentukan undang-undang dan kebijakan publik di Indonesia. Agama dan politik di Indonesia yang saya akan jelaskan, yang pertama, agama sebagai pengaruh politik. Agama memiliki peran signifikan dalam politik Indonesia, baik dalam pembentukan kebijakan, pemilu, maupun membangun legitimasi kepemimpinan. Banyak tokoh politik dan partai menggunakan nilai-nilai agama untuk meraih dukungan dari masyarakat yang mayoritas beragama. Yang kedua, Pancasila sebagai penyeimbang. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga hubungan harmonis antara agama dan Yang nomor ketiga adalah tantangan politisasi agama. Yang nomor 4 adalah peran institusi agama. Dan nomor 5 adalah keseimbangan antar nilai agama dan kepentingan politik. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara agama dan politik. Contoh kasus yang pertama adalah kasus Ahok. Kasus Ahok atau Basuki Cahayapurnama adalah salah satu contoh bagaimana hubungan antara agama dan politik di Indonesia menjadi sangat kompleks. Kasus ini mencerminkan dinamika sosial, politik yang melibatkan isu keagamaan, identitas, dan kekuasaan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Contoh kasus Gerakan 212. Gerakan 212 pada tahun 2016 adalah contoh nyata kompleksitas hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Dimulai sebagai aksi damai umat muslim yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur Jakarta pada saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, atas dugaan penistaan agama. Gerakan ini menunjukkan bagaimana sentimen keagamaan dapat menjadi kekuatan mobilisasi massa. Namun, gerakan ini juga mencerminkan bagaimana isu agama dapat bercampur dengan agenda politik tertentu, mengindikasikan adanya upaya untuk memanfaatkan momentum religius untuk tujuan politik. Seperti mempengaruhi pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar agama dan politik di Indonesia tidak hanya melibatkan keyakinan dan nilai moral, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi dan kepentingan politik tertentu yang menambah kompleksitas dinamika sosial politik di Indonesia. Selanjutnya, penolakan pembangunan rumah ibadah sering terjadi karena kekhawatiran sosial, perizinan yang rumit, dan juga kurangnya dialog antar agama, di mana berdampak untuk mencakup ketegangan sosial dan hambatan beribadah. Solusi yang dapat kita berikan yaitu dengan adanya menciptakan dialog antar agama, perizinan sosial, dan peran tokoh masyarakat menjaga perdamaian. Kasus-kasus berikut yang sudah disebutkan dapat menjadi perhatian khusus karena dapat memberikan dampak dalam persepsi publik terhadap agama dan politik, sehingga kita penting untuk menjaga kerukunan terutama dalam aspek agama dan juga aspek politik. Secara teoritis, relasi antara agama dan negara diklasifikasikan dalam 3 hal yang saya akan jelaskan, yaitu paradigma integralistik. Paradigma integralistik pandangan negara teokrasi dan paradigma integralistik sangatlah mirip. Paradigma ini menganut bahwa agama dan negara adalah satu dan sama. Keduanya bergabung. Selain itu, konsep ini menegaskan bahwa negara adalah lembaga agama dan politik. Konsep ini menegaskan lagi bahwa agama tidak membedakan antara agama dengan negara atau politik.
Yang berikutnya adalah paradigma politik. Yang selanjutnya adalah paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik adalah salah satu bentuk hubungan antara agama dan negara yang menekankan pemisahan keduanya. Dalam paradigma ini, agama dianggap sebagai urusan pribadi, sedangkan negara beroperasi secara netral tanpa campur tangan atau pengaruh agama tertentu. Paradigma ini sering ditemukan di negara-negara yang menganut sistem sekularisme. Pada dasarnya hubungan agama dan politik di Indonesia itu sangat kompleks dan dinamis. Untuk menjaga kredibilitas dan keberagaman agama di Indonesia dibutuhkan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, tokoh agama maupun masyarakat itu sendiri. Untuk menghindari eksklusivitas dan mendorong harmonis dalam beragama, berbangsa, dan berbudaya, pemerintah diharapkan untuk tidak berpolitik dengan menggunakan agama atau memanfaatkan agama untuk kepentingannya sendiri. Ketika adanya peraturan undang-undang baru atau pemilihan umum atau yang lainnya, dengan demikian tujuan penelitian hubungan agama dalam politik Indonesia ini untuk mewujudkan politik kita ke depan untuk lebih baik, walaupun pada akhirnya tetap melibatkan agama. Demikian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.